Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Saputra. Nomor peserta 2015-0304-8183. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran bersama siswa-siswa saya di kelas 11 IPS SMA Negeri Sumatera Selatan. Hari ini, hari Senin, 12 Juni 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya. Terima kasih. Hari ini kita semuanya dapat kembali berkumpul di ruangan yang sangat luar biasa ini dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan hari ini kita semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, untuk efektivitas ya, supaya kegiatan kita bisa berlangsung dengan lancar, nyaman, mohon mejanya dirapikan, kursinya dibuat senyaman mungkin, sehingga kalian bisa belajar dalam kondisi nyaman dan rileks ya. Sehingga apa yang saya sampaikan nanti bisa masuk ke dalam benak kita masing-masing ya, supaya ilmu-ilmu itu bermanfaat. Oke. Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah nyaman dengan kondisinya masing-masing, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mungkin untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, siapa yang tidak bisa ikut kegiatan kita pada hari ini? Ada berapa orang? Aldo, kita lanjutkan materi kita. Seperti biasa, tolong tunjukkan semangat yang luar biasa kepada saya. Oke? Leader. Saya. Pemimpin. Saya. SMA Negeri Sumatera Selatan. Let's get Oke, giving applause. Baik ya, semangat-semangat itu jangan pernah pudar di kelas ini. Mudah-mudahan itu terus membara di hati kita, di dada kita, sampai dengan akhir hayat kita. Ya, mengapa? Karena belajar menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang penting, kewajiban bagi kita sampai dengan kita meninggal dunia. Sebelumnya, kita sudah masuk beberapa materi di bab-bab terakhir. Kompetensi dasar sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan internasional ya, di mana kita sama-sama tahu bahwa perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang terjadi antara dua negara terlebih ya, artinya negara satu dengan negara yang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian negara mereka masing-masing. Tentunya ada keuntungan dan kelebihan, ada manfaat juga yang diperoleh oleh masing-masing negara. Nah, hari ini kita akan masuk pada kompetensi dasar 3.9, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak sekalian diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian nanti diminta untuk menganalisis ya bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan diharapkan juga nanti mampu mengelompokkan dari lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kompetensi ini penting untuk kita pelajari. Mengapa? Kita tahu bahwa kita semua, ya kalian tentunya, semua yang ada di sini adalah generasi penerus bangsa ini. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian yang akan mengambil alih kepemimpinan negara ini. Ya, penting bagi kalian untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dengan negara-negara lah. Supaya apa? Supaya kalian bisa
berpikir, bisa mengatur rencana sebagai pemimpin masa depan nanti, bagaimana cara melakukan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Ya, oleh karena itu pembelajaran ini penting untuk kita pelajari mulai saat ini. Pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, di mana pembelajaran kita akan berbasis masalah. Nanti saya akan berikan suatu kasus kepada kalian dan kalian menganalisis kasus tersebut dari LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti saya akan berikan LKPD-nya, kalian akan menganalisis. Nah, langkah-langkahnya, ya, kita nanti akan bentuk tim, ya, bentuk kelompok. Karena jumlahnya hanya sekitar berapa nih, 24-an ya, 24, nanti berarti sekitar 4 kelompok supaya efektif, ya. Kita langsung saja masuk kepada proses diskusi. Setelah diskusi, nanti masing-masing ada perwakilan untuk melakukan presentasi dan saling menanggapi satu sama lain. Setelah itu kita akan melakukan kesimpulan, ya. Nah, mungkin itu gambaran skenario dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu ini logo apa? Logo ASEAN. ASEAN itu logo, ya, yang menaungi sebuah kerjasama apa? Ekonomi, budaya. Satu orang, jangan keroyokan. Oke, silakan. Itu menyangkut tentang ekonomi, budaya, sosial, dan perdagangan. Oke, ada lagi? Ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, silakan, Zahira. Sebenarnya sama Pak, cuma untuk menambahkan tentang wilayahnya. Jadi ASEAN itu khusus untuk wilayah Asia Tenggara, menyangkut kerjasama ekonomi, sosial, budaya, politik. Oke, terima kasih. Baik, kalau yang kedua. Ada yang pernah lihat? Oke. Coba Erik. Ini apa, Erik? Kalau sesuai namanya ya Pak, Ah, APEC Asia Pacific Economic Cooperation itu adalah suatu lembaga ekonomi internasional yang ditujukan untuk memajukan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Oke, ya, bagus sekali. Udah banyak yang tahu ya. Oke, satu lagi deh. Ini satu lagi, AFTA ini apa? Oke, silakan. AFTA itu ASEAN Free Trade Association. Apa itu? Jadi itu organisasi yang berfokus kepada perdagangan bebas di Oke, ASEAN. organisasi yang fokus pada perdagangan bebas di ASEAN, Asia Tenggara. Oke, ya, berarti udah ngerti semua nih. Ya, keren ya. Berarti kalian sudah punya pemahaman sebelumnya tentang kerjasama ekonomi internasional, ya. Ada ASEAN, ya, kemudian ada APEC, ya. Kemudian ada juga AFTA, ya. Ini adalah organisasi-organisasi kerjasama ekonomi internasional, ya. Nah, kalau sudah tahu begini kan gampang, ya. Kita tinggal lanjut saja ya, mengalir ke materi-materi berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, saya akan sampaikan sedikit ya tentang materi kerjasama ekonomi internasional. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan baik. Tolong diperhatikan. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini secara definisi adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi, ya, atas dasar kepentingan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ya, suatu negara. Berikutnya, anak-anak, kalau kita lihat, ya, ini ada manfaat, ya, beberapa manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, ya. Yang pertama, meningkatkan perekonomian suatu negara, ya. Tidaklah suatu negara itu melakukan kerjasama satu sama lain, ya, kalau tidak ada manfaat yang ditimbulkan, ya, bagi negara itu sendiri, ya, di antara kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak negara yang melakukan kerjasama. Tentu ada sisi manfaat yang ingin mereka dapatkan dari kerjasama ekonomi internasional itu. Apa? Salah satunya yang pertama adalah meningkatkan perekonomian, antar negara, ya. Indonesia kerjasama dengan Cina misalkan dalam rangka pembuatan kereta cepat misalnya. Apa keuntungan dari sisi ekonomi? Dari Cina sebagai produsen pasti akan memperoleh keuntungan yang banyak, ya kan? Kenapa? Karena produknya laku dijual di negara lain dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Kalau berhasil seandainya proyek kereta cepatnya
bisa saja seluruh negara-negara yang ada di Asia itu akan memproduksi kereta-kereta itu kepada Cina. Keuntungan yang besar. Bagi Indonesia apa? Yang pertama, dengan adanya kereta cepat, mobilitas ekonomi yang ada di negara kita akan berlangsung lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi di negara kita akan sangat cepat sekali. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan taraf hidup, ya. Kalau ekonomi kita sudah bergerak sejajar, ya kan, maju, ya, maka otomatis taraf hidup kita ini meningkat, ya. Kemudian yang ketiga, saling mengisi kekurangan, ya, di bidang ekonomi masing-masing. Indonesia kurangnya apa, Cina kurangnya apa, ya. Saling timbal balik membutuhkan satu sama lain. Kemudian mempererat persahabatan tentu, ya. Kalau sudah melakukan kerjasama, pasti ada hubungan persahabatan di kedua negara, ya. Tidak mungkin negara yang bertikai saat ini, Rusia dengan Ukraina, itu akan melakukan perdagangan ekonomi internasional. Kenapa? Ya karena sudah bentrok, ya, sudah konflik mereka. Kalau sudah konflik, maka tidak mungkin bersahabat, maka tidak akan mungkin juga terjadi perdagangan ekonomi internasional. Yang ada saling serang, ya. Kemudian berikutnya, memperluas pasar hasil produksi, ya. Indonesia adalah negara yang kaya terhadap sumber daya alam, ya. Tetapi kekurangan Indonesia adalah tidak memiliki pasar hasil produksi. Indonesia pernah menjadi penghasil karet terbesar pada saat itu, ya. Bahkan Amerika itu mengimpor karet dari Indonesia. Tetapi saat ini Indonesia kehilangan pasar karetnya. Mengapa? Karena apa kira-kira? Ada yang tahu? Mengapa sekarang harga karet menurun? Kenapa pasar luar negeri tidak mengambil? Karena ada penurunan dari sisi kualitas produksi di Indonesia. Ya, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para petani-petani karet terutama. Nah, tanya coba omu yang ada di ini, yang ada di dusun-dusun itu. Gimana cara jual karetnya? Ya, kalau kita lihat survei di lapangan, jual karet itu di dalamnya diisi pasir, diisi batu, ya. Itu yang membuat negara lain tidak mau menjadi pangsa pasar Indonesia. Akhirnya kita rugi. Ya, jadi jangan nanya-nanya apa kita nih kaya kenapa kok nggak maju-maju. Ya. Nah, dari sisi lain kita tidak punya. Contohnya apa? Integritas tadi kita nggak punya. Nah, berikutnya ada meningkatkan devisa negara, ya. Kalau kerjasama ekonomi internasional itu berjalan dengan baik, ya kan? Kemudian keuntungan yang diperoleh salah satunya adalah devisa negara. Ya, kalau devisa negara meningkat, inflasi akan turun, ya. Maka stabilitas ekonomi akan terjadi. Makmurlah bangsa itu. Nah, itu yang akan dicapai. Nah, ini manfaat, ya. Benar nggak? Iya, benar sekali. Sekarang orang lebih suka beli biji. Benar nggak? Benar, ya. Tuh, di bawah Ampera itu, ya, ada namanya Bos Biji. Live streaming setiap malam yang beli banyak. Produknya Nike, impor produk luar negeri, padahal itu bekas. Ya. Tetapi hadir ke Indonesia, apa yang terjadi? Orang lebih memilih BJ dari luar negeri daripada produk-produk lokal. Kenapa? Kualitasnya berbeda. Ini ancaman, ya, dampak negatif dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Paham sampai di sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Bentuk kerjasama ekonomi internasional, ya. Nah, yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Sebelum saya jelaskan, coba ada yang ingin berpendapat menurut kalian apa? Silakan Kevin. Jadi untuk kerjasama ekonomi bilateral itu kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara, Pak. Dua negara yang melakukan kerjasama ekonomi. Oke, ya, bagus, ya. Kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama yang dilakukan oleh antara dua negara. Kemudian kerjasama ekonomi regional. Siapa yang mau mencoba mengutarakan pendapat? Oke, Zahira. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau setahu Zahira, kalau regional itu kawasan Pak. Jadi misalnya kayak kawasan Asia Tenggara antara Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi mereka melakukan kerjasama ekonomi internasional gitu Pak. Baik ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, ya. Bentuk kerjasama ekonomi bilateral. Contohnya tadi apa? Kalau di Indonesia? Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Cina, ya. Oke, ya, misalkan dalam kerjasama ekonomi dalam hal
impor ekspor sapi dengan Australia misalkan gitu ya. Jadi dia hanya kedua negara saja ya. Kemudian kalau kerjasama regional ya tadi yang kamu sebutkan di awal ASEAN ya, antar satu kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada yang bentuk kerjasama ekonomi multilateral ya, berarti dia gabungan kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi ya, antara apa? Antara beberapa negara, artinya iya lebih dari 2 negara ya, itu kerjasama multilateral. Setelah ini kita akan coba melakukan kegiatan pembelajaran diskusi ya. Silakan dibentuk 4 kelompok. Baik anak-anak, kita mulai diskusi kita ya. Oke, mohon fokus di kelompoknya masing-masing. Ini ada LKPD-nya ya. Mohon nanti silakan didiskusikan bersama-sama teman-temannya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Baik anak-anak, waktunya diskusi sudah selesai. Sudah semua ya? Baik, sekarang kita akan melakukan presentasi. Nanti masing-masing kelompok silakan perwakilannya untuk melakukan presentasi, dan tolong dipilih juru bicaranya ya, secara adil dan demokratis memilihnya. Oke, silakan, siapa dulu yang mau tampil? Mana? Oke, Zahira ya, dari kelompok 1. Silakan. Zahira silakan presentasi. Yang lain mohon untuk memperhatikan, nanti tolong diberikan tanggapan atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Zahira. Berdiri. Silakan Zahira, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi di sini Zahira akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang diberikan oleh Pak Herman. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu faktor pendorong terjadinya kerjasama internasional antar Indonesia dan Cina. Di sini disebutkan di teksnya disebutkan kalau Indonesia itu menjadi tuan rumah untuk KTT G20. Nah, di situ Indonesia itu mempromosikan agar mereka itu bisa menarik negara lain untuk bekerja sama, sehingga Cina tertarik kerjasama dengan Indonesia, yaitu investasi teknologi berupa kereta cepat. Dan untuk yang kedua itu bentuk dari kerjasama ini, yaitu bilateral, karena hanya melibatkan 2 orang, yaitu 2 negara antara Indonesia dan Cina. Dan untuk yang ketiga itu mengapa Cina itu tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia. Hasil diskusi kami yaitu kayaknya karena Indonesia menjadi tuan rumah, terus juga
di situ Cina bisa melihat potensi Indonesia juga karena faktor maritim dan perdagangan Indonesia yang memusat setelah adanya kegiatan tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu mengenai apa keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut. Jadi untuk Indonesia sendiri, Indonesia bisa mendapatkan teknologi yang maju dan mobilitas di Indonesia bisa lebih cepat dengan kereta cepat tersebut. Dan untuk Cina tersendiri, Cina bisa dapat keuntungan yang cukup signifikan dari kereta cepat tersebut selain mereka bisa promosi produk mereka di negara Indonesia yang kemungkinan kalau keberhasilannya besar itu bisa menarik negara lain untuk bekerja sama juga sehingga Cina bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kerjasama tersebut. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Satu lagi dari kelompok 3, silakan. Singkat, padat, dan jelas. Baiklah, terima kasih Bapak. Oke, kelompok 4 dan kelompok 2 siap-siap untuk memberikan tanggapan ya. Menurut apa yang telah kami diskusikan terkait dengan masalah yang ada di lembar kerja peserta didik, kami menemukan bahwasanya faktor pendorong yang terjadi antara kerjasama internasional dari Cina dan Indonesia adalah yang pertama itu adalah faktor historikal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia dan Cina itu sudah lama pasca kemerdekaan memiliki hubungan yang erat. Nah, maka tidak heran hubungan itu berlangsung sampai sekarang. Dan yang kedua itu faktor-faktor lainnya seperti keberhasilan Indonesia mempromosikan negaranya pasca G3 Ya, G30 kemarin, G20 kemarin, ya G20. Nah, keberhasilan Indonesia menyelenggarakan acara ini membuat Cina tertarik untuk menginvestasikan produknya ke Indonesia. Dan juga ada faktor kepentingan kayak misalnya Indonesia dan Cina sama-sama memperkuat hegemoninya di Asia Tenggara. Yang kedua itu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina ini menurut kami kerjasama ekonomi di bidang infrastruktur. Dan yang ketiga, apa yang menjadi alasan dari yang kedua tadi supaya sektor industri bertumbuh dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Itu yang menjadi alasan kami mengapa ini disebut sebagai faktor kerjasama ekonomi di bidang infrastruktur. Dan yang ketiga, apa yang menjadi daya tarik Cina untuk bekerja sama dengan Indonesia? Yang kita tahu ini Cina itu bahwa Indonesia itu adalah pangsa pasar yang baru. Cina itu mencari pangsa pasar yang baru dan juga Indonesia ini terkenal dengan hegemoninya di Asia Tenggara. Jadi ketika Indonesia memiliki pangsa pasar baru yaitu Indonesia, maka diharapkan Indonesia ini dapat menarik pangsa pasar baru lainnya di Asia Tenggara. Dan yang keempat, menurut kalian apa keuntungan yang diperoleh masing-masing negara dengan adanya kerjasama itu? Kalau menurut kami, yang didapatkan Indonesia itu jelas konektivitas regional karena dia sudah dapat partner baru yaitu Cina, maka nantinya akan memungkinkan kerjasama di bidang lainnya juga. Dan yang kedua, teknologi modern, tentu saja kereta cepat karena kita sebelumnya belum mempunyai teknologi yang seperti itu. Dan yang ketiga, lapangan kerja, karena dalam hal ini juga termasuk kategori proyek yang sangat besar dan juga membutuhkan lapangan kerja yang sangat besar juga. Oke. Untuk Cina itu sendiri Pak, dia itu dapat devisa yang pertama, dan yang kedua hubungan bilateralnya diperkuat Indonesia dan juga dapat pengaruh yang lebih kuat lagi Pak di Asia Tenggara. Baik, terima kasih. Giving applause. Kita berikan tepuk tangan. Dari diskusi yang sudah kita lakukan, sudah masing-masing kelompok melakukan presentasi kemudian ada juga yang saling menanggapi, ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa proyek kereta cepat di Indonesia itu kan mengalami beberapa masalah. Biayanya itu membengkak, terus tuh faktor keselamatannya kurang, serta yang terbaru ini tentang berita tentang masyarakat Indonesia itu ada yang melakukan pencurian terhadap logam-logam di kereta cepat itu. Lalu
juga dari Cina, kan mereka investasi nih. Ternyata di Indonesia sendiri penanganan terhadap kasus-kasus seperti itu, hal-hal seperti itu masih terjadi. Oke, itu saja. Baik anak-anak sekalian, ya usai sudah kegiatan diskusi kita dengan metode pembelajaran yang sangat luar biasa aktif seperti ini, ya. Dan kalian sudah menguasai materi-materi pembelajaran hari ini, yaitu berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional. Nah, perlu saya simpulkan sedikit berkaitan materi kita hari ini. Yang pertama bahwa kerjasama ekonomi internasional itu sangat penting, ya, dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena setiap negara itu menginginkan pertumbuhan dan percepatan ekonomi masyarakatnya, ya, supaya masyarakat yang berada di negara tersebut hidup dengan ekonomi yang layak, ya. Baik ya, dengan kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi, maka kegiatan pembelajaran kita ini sudah selesai, maka waktunya kita melakukan evaluasi, ya. Nah, untuk kegiatan evaluasi silakan gadgetnya dikeluarkan. Kita akan melakukan evaluasi dengan bermain kuis Kahoot, ya. Oke, silakan. Ada yang belum masuk? Reng, ayo 3, 2, 1. Iya. Next. Kapan ASEAN didirikan? Next, negara mana saja yang pertama mendirikan ASEAN? Ada berapa negara? Iya. Langsung dijawab. Iya, 19. Lanjut, nomor 6. AFTA, tadi organisasi ASEAN di bidang apa ini? Iya. Next. Satu, petak. Oke, lanjut ya. Pemenangnya adalah Jeng Jeng. Kelvin. Siapa tuh? Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Oke. Baik ya, itu tadi hasil evaluasi yang sudah kita lakukan berkaitan dengan materi kita kerjasama ekonomi Kami internasional. lebih setuju pada pendapat dari argumen Erik yang mengatakan bahwa faktor pendorong dari kerjasama kedua negara yaitu keberhasilan dari promosi yang dipromosikan oleh Indonesia itu sendiri. Bukan hanya karena kegiatan G20 itu saja, tapi
pendorongnya itu adalah promosi yang berhasil dari Indonesia, mempromosikan Indonesia itu sendiri. Jadi kalian harus tahu ya sejauh mana Indonesia itu melakukan hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Demikian dulu ya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda ya. Materi kerjasama ekonomi internasional ini adalah materi terakhir di kelas 11. Nanti kalau kalian berada di kelas 12, maka kalian akan masuk pada materi akuntansi ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebelum saya tutup ya, ada tugas sebetulnya yang akan saya berikan. Nanti tugas ini boleh dikerjakan. Oke, baik anak-anak sekalian, ya. Jangan lupa terus belajar di rumah. Dan tetap semangat ya, buka kembali referensi-referensi buku-buku kalian ya. Kalian bisa belajar dari mana saja, bisa dari jurnal, kemudian bisa dari media internet ya kan, bisa juga dari buku-buku yang ada di perpustakaan ya. Untuk itu terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua dan kelak bisa menopang kesuksesan kita di masa yang akan datang. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Sumatera Selatan.